Silakan maksudnya. Oke, baik. Terima kasih, Herr Ari. Suara saya bisa terdengar ya? Nah, Ya. Oke. Selamat siang sekali lagi untuk rekan-rekan yang sudah hadir di sini. Karena ini jumlahnya masih sedikit, saya mau menyempatkan diri menyapa teman-teman di sini semua. Ada Mbak Andrea, ada Mbak Sherly, Mas Munif, Mbak Memi, lalu kemudian ada Mbak Wiwin, dan kemudian ada Ardel juga di sini. Terima kasih sudah menyempatkan bergabung untuk mendengarkan bukan presentasi ya, sharing ya, berbagi, sesi berbagi dari salah satu anggota departemen kita, yaitu adalah Mbak Putu Pramania Adiana yang baru saja mendapatkan gelar doktornya beberapa waktu yang lalu. Nah, sebetulnya saya mengharapkan acara Brolin ini dihadiri oleh lebih banyak, terutama oleh mahasiswa, karena ini adalah ajang untuk mereka juga belajar. Tapi sayangnya mungkin ada kegiatan lain atau ya mungkin terhalang, jadi tidak bisa gabung secara sinkronus. Tapi nanti Her Ari atau Mas Ari akan mengupload rekamannya mungkin ya di nanti ada di YouTube channel YouTube. LLL Ya, ya, Mas Ari ya. betul. Oke, baik. Nah, Mbak Putu di sini akan bicara tentang metafora. Begitu ya Mbak Putu ya. Nah, mungkin teman-teman tahu bahwa metafora ini adalah topik disertasinya Mbak Putu yang sangat menarik dan berhasil dieksekusi oleh Mbak Putu dengan sangat ciamik dan bisa mendapatkan hasil yang sangat baik. Disertasi Mbak Putu ini tebalnya 258 halaman, teman-teman ya. 258 halaman yang terdiri dari kerja keras dan ketekunan Mbak Putu untuk benar-benar mengulik metafora ini secara kritis. Jadi bukan hanya metafora saja, tapi betul-betul secara kritis itu apa sih maknanya gitu ya. Dan di sini dalam konteks Korea ya, bagaimana orang Korea itu mempunyai metafora tentang kerupawanan begitu ya. Artinya apa dan lain sebagainya itu berhasil dibedah oleh Mbak Putu. Nah, untuk mahasiswa prodi S3, S2, S3 linguistik ya terutama mungkin yang ada di sini saja aja dulu. Nah, mungkin nanti bisa dilihat-lihat nih disertasinya Mbak Putu ya. Mungkin kalau saya boleh promosi gitu ya, karena kebetulan saya co-promotor yang Mbak Putu. Selain analisis dan metodologi Mbak Putu yang sangat baik disampaikan, yang juga sangat baik itu adalah tinjauan pustakanya Mbak Putu ya. Jadi Mbak Putu di sini membagi tinjauan pustakanya ada metafora, lalu kemudian ada analisis wacana kritis dan bukan hanya memaparkan saja teori-teori tersebut, tapi Mbak Putu juga berhasil memaparkan pengembangannya, sorry, bukan perkembangannya, tapi pengembangannya itu seperti apa gitu ya. Jadi metafora dari dari dulu, lalu kemudian sekarang itu seperti apa, dan juga analisis wacana kritis seperti apa. Nah, ini kan juga sedikit banyak berkaitan sama yang kemarin ya, mungkin Shirley ya, di kuliah yang kemarin tentang literature apa? eh sorry, ini apa sih? Cancel. Systematic literature review gitu ya. Nah, ini nanti bisa lihat nih dari disertasinya Mbak Putu gitu ya. Jadi itu Mas Ari ya. Jadi saya mau dengerin lagi ya ceritanya Mbak Putu, topiknya Mbak Putu, tapi juga saya berharap teman-teman yang ada di sini, teman-teman mahasiswa juga bisa belajar ya dari Mbak Putu. Tapi kalau Mbak Putu terus kemudian mau bicara tentang fokusnya yang lain untuk browling ini, monggo aja silahkan ya. Oke, terima kasih untuk Mbak Putu ya. Sekali lagi selamat sudah berhasil meraih gelar doktor. Untuk teman-teman juga sekali lagi terima kasih dan selamat mengikuti obrolan santai ini. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Tuh. Sonya. Ya, baik. Singkat waktu, dipersilakan ya langsung ya kepada Mbak Putu untuk menyampaikan presentasinya. Yang Mbak Putu punya Hmm. waktu lumayan banyak sih, bisa 30 menit ya, maksimal 40 menit ya nanti ya. Nah, Ya, supaya bisa banyak sesi tanya jawabnya. Silakan Mbak Putu. ya. Baik Mas Ari, terima kasih. Bu Sonya, terima kasih. Saya izin share screen ya, Mas Ari, Bu Sonya. Bentar. Hmm.
Oke, apakah sudah terlihat Bapak dan Ibu, teman-teman? Sudah lihat, Pak. Oke, ini mungkin saya bikin aja, nggak di full screen. Oke, selamat siang teman-teman, Bapak dan Ibu. Terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk hadir di acara eh, kumpul-kumpul santai lab ya, Mas Ari. Di acara Browling yang sudah sekian lama sempat eh, belum bisa terlaksana gitu karena satu dan lain hal. Tapi kemudian di sini saya mendapat kesempatan untuk mencoba berbagi mungkin tentang dan bercerita tentang apa yang kemarin saya lakukan selama penelitian disertasi. Gitu. Jadi ini mungkin sifatnya sharing saja ya, teman-teman, Bapak dan Ibu. Dan kalau mungkin ada yang keliru itu boleh monggo silahkan diberitahu saja. Baik, sebelumnya di sini saya mungkin memberikan sedikit gambaran dulu. Ada tentang apa itu metafora. Di sini saya membuatnya sangat ringkas ya, jadi tidak benar-benar rinci atau mendetail, tetapi kurang lebih eh, bagaimana sih perkembangan definisi dari metafora itu dari dulu sampai sekarang bisa dilihat dari 4 poin ini. Yang pertama mungkin teman-teman juga sudah mengetahui kalau metafora dulu dianggap sebagai aspek kebahasaan yang bersifat ornamental gitu, hanya sebagai hiasan gitu. Jadi untuk yang biasa sering dipakai di puisi gitu atau di karya-karya sastra. Ini dari Aristoteles. Kemudian ada suatu kritik itu terhadap metafora bahwa makna metafora itu tidak hanya dari makna penyusun atau komponennya atau proposisionalnya saja, tetapi juga berkaitan dengan struktur non-proposisional. Itu menurut Johnson 1987. Jadi dia mengatakan kalau makna metafora itu juga terkait loh dengan eh, apa bagaimana skema citranya atau apa yang diproyeksikan dari apa yang diumpamakan gitu ya dari si metafora ini. Kemudian tahun 93 muncul suatu konsep metafora generatif yang dia mengatakan kalau metafora itu ternyata selain struktur non proposisional tadi, itu berkaitan sekali dengan pikiran manusia, kurang lebih seperti itu. Jadi berkaitan dengan bagaimana cara manusia berpikir, bagaimana eh, ada hubungan antara ranah yang satu dengan ranah yang lain. Karena metafora biasanya mengumpamakan suatu hal yang abstrak gitu dengan hal yang lebih konkret gitu. Jadi ada perumpamaan seperti itu. Maka dari itu metafora dikatakan juga bisa membentuk perspektif manusia gitu. Ketika mengatakan misalnya waktu adalah uang gitu. Jadi membentuk pemahaman bahwa oh waktu itu ternyata sangat berharga, kurang lebih seperti itu. Sampai kemudian muncullah eh, teori metafora konseptual oleh Lakoff dan Johnson yang mengatakan bahwa metafora itu bukan hanya sebatas ekspresi linguistiknya saja. Jadi bukan hanya ornamental atau apa ya sesuatu penyimpangan penggunaan bahasa yang menyimpang gitu, tetapi memperlihatkan cara berpikir manusia tentang suatu hal. Bahkan dalam di sini saya tidak masukkan, tetapi kalau dalam menurut ahli linguistik Korea, metafora itu sangat luas gitu. Jadi kalau dibedakan misalnya ada metafora, ada simile gitu yang menggunakan penanda-penanda gramatikal tertentu, menurut Lakoff dan Johnson itu dan ahli linguistik Korea itu kalau tidak salah namanya Shin siapa gitu. Dia mengatakan bukan masalah di ekspresif bahasaannya, tetapi cara berpikir yang menggabungkan atau mengumpamakan suatu ranah dengan ranah lainnya. Itulah yang disebut metafora. Jadi ekspresi kebahasaannya bisa dalam bentuk yang berbeda-beda gitu. Bisa menggunakan misalnya seperti, bisa tidak ada penanda gramatikal gitu. Jadi kalau menurut Lakoff dan Johnson, semua itu termasuk metafora, yaitu cara berpikir tentang suatu hal atau suatu fenomena yang menggunakan konsep yang lain. Kemudian Croft dan Cruz juga membuat atau mengemukakan gagasan tentang skema citra untuk memahami bagaimana
makna dari metafora itu. Untuk skema citra mungkin nanti saya akan jelaskan berikutnya. Nah, jadi kurang lebih kalau dari apa ya kemarin saya belajar begitu, eh, metafora itu bisa dipandang dari 3 paradigma. Yang pertama, yang awalnya adalah paradigma non-konstruktivistik, ya, yang mengatakan bahwa metafora itu adalah penyimpangan dari penggunaan bahasa yang literal. Kemudian yang kedua adalah paradigma konstruktivistik, yang mengatakan kalau metafora berkaitan dengan pikiran, kemudian sehingga makna metafora itu merupakan hasil konstruksi dari konteks atau dari pengetahuan yang sebelumnya. Ini di paradigma ini termasuk pemikiran Lakoff dan Johnson tadi. Dan kemudian dalam perkembangannya muncul eh, paradigma kritis, atau di sini saya memakai istilah dari Profesor Praptomo, yaitu paradigma fungsional, yang mengatakan kalau penggunaan bahasa itu tidak hanya berkaitan dengan faktor internal dari bahasa dan strukturnya sendiri, tetapi juga dari eksternal bahasa, termasuk konteks, termasuk pengetahuan si pembicaranya dan pengetahuan si penerima atau pendengarnya. Di mana nanti paradigma fungsional ini melahirkan pendekatan interdisipliner, dan salah satunya adalah analisis wacana kritis. Nah, jadi di sini saya berusaha menggambarkan mungkin posisi penelitian saya kemarin itu jadi melihat metafora dalam paradigma kritis, atau dalam salah satu teori utama yang saya pakai adalah Chartres-Black 2004 tentang analisis metafora kritis. Jadi dia mengatakan bahwa metafora itu eh, memiliki kekuatan persuasif. Jadi selain bisa membentuk persepsi atau pikiran orang, tetapi juga dapat menyembunyikan intensi tertentu begitu. Nah, oke. Jadi kurang lebih posisinya seperti ini. Ini ada contoh-contoh analisis metafora kritis yang saya masukkan ke dalam literatur review, meskipun tidak semuanya. Contohnya ada 2002 dari Santa Ana yang mengatakan bagaimana metafora imigran adalah hewan gitu, atau metafora banjir, metafora gelombang itu digunakan untuk membentuk suatu apa ya sentimen atau ya membentuk suatu sentimen atau apa ya pandangan yang negatif gitu tentang imigran gitu. Atau ada juga bagaimana metafora misalnya negara itu adalah host atau induk, lalu Jews are parasite gitu, dianggap sebagai parasit. Bagaimana dia membentuk citra atau apa ya pandangan tertentu, apakah baik itu positif atau negatif. Ada juga metafora mercusuar yang memberikan persuasi bahwa Inggris itu dapat menjadi harapan, dapat menjadi memberikan inspirasi dan membentuk citra positif pemimpin. Atau misalnya metafora untuk menjelaskan bahwa pendidikan bilingual itu adalah penghalang, adalah jebakan itu yang sebenarnya dia mendukung kebijakan yang mengharuskan siswa dari kelompok minoritas bahasa itu harus ikut pendidikan intensif bahasa Inggris dulu sebelum bisa mengikuti kelas reguler. Nah, jadi dari contoh-contoh ini saya melihat bahwa oh ternyata memang metafora itu bisa menyembunyikan suatu intensi tertentu seperti itu. Kemudian kalau penelitian yang kemarin saya lakukan, awalnya diawali karena saya melihat ada masalah sosial di Korea. Kebetulan bahasa yang saya pelajari adalah bahasa Korea. Saya melihat ada normalisasi bedah plastik di Korea. Itu yang menimbulkan suatu diskriminasi terhadap tubuh. Dan di mana orang-orang yang berpenampilan rupawan itu dianggap benar, dan bahwa orang itu ya harus berpenampilan baik seperti itu. Itu yang dianggap normal. Dan ini pun terlihat dari metafora-metafora yang digunakan. Salah satunya misalnya ada di Korea itu mereka sering mengatakan kalau eh, sebenarnya saya agak nggak enak sih ya bilang itu kan tahutnya. Ada yang bilang berpenampilan nggak bagus tuh kayak dosa banget gitu. Itu hal yang bisa lazim ditemui gitu di antara percakapan atau komunikasi di Korea gitu. Atau misalnya dalam ini dari yang dua lainnya ini dari penelitian terdahulu yang mengatakan kalau dokter itu kayak ibu peri gitu. Dia bisa mengubah seseorang yang
kurang rupawan gitu menjadi sangat rupawan gitu. Jadi kayak punya kekuatan ajaib gitu. Atau yang dibilang kalau orang yang cantik itu berarti oh dia tubuhnya tuh baik hati gitu. Jadi mengkaitkan penampilan dengan sifat atau karakteristik seseorang. Nah, dari adanya latar belakang ini kemudian saya mencoba melakukan penelitian tentang bagaimana pandangan tentang tubuh rupawan tersebut dikonstruksi melalui metafora. Kemudian data yang saya ambil itu dari surat kabar, 4 surat kabar Korea dalam rentang waktu 10 tahun. Jadi saya mengamati penggunaan metafora-metafora selama 10 tahun tersebut. Oke, dan terutama dari kolom opininya. Nah, kemudian di sini saya menggunakan teori Chartreuse Black 2004 tentang analisis metafora kritis, yang sebenarnya Chartreuse Black ini juga dia mengadaptasi dari Fairclough tentang analisis wacana kritis. Di sini ada 3 dimensi dengan 3 tahap, tahap deskripsi, interpretasi, dan eksplanasi. Dan di sini tabel ini saya memperlihatkan sedikit perbedaan atau bagaimana perkembangannya. Kalau Fairclough bukan hanya ya, dia mendeskripsikan berbagai fitur formal dari teks. Bisa kalimatnya, bisa struktur aktif, pasif, atau macam-macam. Kalau Chartreuse Black hanya fokus ke metaforanya saja. Gitu. Kemudian saya pun fokus ke metaforanya saja dan ranah targetnya atau metafora tentang apa itu saya batasi tentang tubuh yang rupawan. Kemudian di tahap kedua, Chartreuse Black melakukan pemetaan konseptual. Jadi metafora ini kira-kira berkaitan ranahnya apa ya, ranah apa ke ranah apa gitu. Nah, untuk yang ini saya masukkan ke dalam satu dimensi teks karena masih berkaitan dengan datanya, dengan teksnya. Jadi saya mungkin kalau dilihat perbedaannya di sini saya beri highlight warna kuning. Jadi untuk pemetaan konseptual itu saya lakukan di langkah yang pertama, yaitu identifikasi metafora. Karena pemetaan ini nanti akan terlihat sebenarnya metafora konseptualnya apa sih yang mendasari itu, begitu. Kemudian saya juga mencoba melihat dari skema citranya juga. Skema citra itu kalau menurut Croft dan Cruz dia semacam pola atau kerangka mental yang tidak sadar yang berasal dari pengalaman tubuh manusia gitu. Jadi ada skema citra misalnya ruang gitu ya, ada dalam, ada luar, terus ada atas, ada bawah gitu dan lain-lain. Kemudian baru di tahap ketiga atau dimensi ketiga konteks yaitu tentang eksplanasi. Em, Verkle, Charles Black dia fokus ke bagaimana fungsi persuasif dari metafora tersebut. Saya pun membahas tentang hal yang sama kurang lebih, tetapi juga melihat bagaimana dari sisi produsen teksnya siapa gitu. Dan dalam hal ini adalah media. Baik, mungkin untuk tahap identifikasi ini yang saya lakukan kemarin. Ini saya banyak menggunakan tanda panah eh, untuk memperlihatkan alurnya. Jadi awalnya itu tentu mengambil datanya dulu, mengumpulkan data opini, artikel-artikel opini yang bertema bedah plastik dari 4 koran selama 10 tahun. Kemudian setelah itu terkumpul sekitar 150 artikel, lalu itu saya baca satu persatu. Lalu saya menandai mana sih kira-kira kata yang berpotensi atau kata yang dapat ditandai sebagai ekspresi metaforis. Itu menggunakan prosedur identifikasi metafora. Gitu. Jadi setelah itu saya menandai unit leksikal yang digunakan secara metaforis. Nah, karena ini adalah teks opini dengan berbagai metafora yang muncul, ada metafora tentang cinta gitu, tentang macam-macam. Jadi yang itu tidak saya ambil, saya hanya fokus ke metafora yang berkaitan dengan tubuh yang rupawan atau penampilan tubuh begitu. Setelah itu baru ditemukan daftar atau ini seperti ini ekspresi metaforisnya apa saja. Kemudian saya catat juga makna dasarnya dan makna kontekstualnya. Setelah itu dari satu-satu dari per unit ini saya cek di korpus melalui korpus yang sudah dibuat dengan menggunakan Ankong gitu. Di sini saya berikan contohnya
satu kata, misalnya kata pabrik, tuh dilihat lagi apakah benar-benar secara literal menuju ke pabrik yang tempat menghasilkan barang atau tidak. Dan rata-rata tidak. Setelah itu saya menentukan proposisi makronya. Misalnya kalau dari kata ini, kata pabrik, muncul proposisi bahwa klinik itu adalah pabrik, klinik bedah plastik mencetak orang yang rupawan dan melakukan produksi berskala besar. Ya, setelah itu yang saya lakukan adalah karena ini sudah berkaitan dengan pabrik, dari unit daftar ekspresi metaforis tadi yang ini, saya mencari kira-kira ekspresi apa atau kata apa yang masih berkaitan atau berada dalam ranah yang sama. Itu di sini saya menemukan kata mencetak, kata teknisi, kata conveyor belt, dan kata produk. Dan hal itu dilakukan secara berulang gitu sampai semua datanya dicek dan ditandai begitu. Setelah itu dari proposisi makro yang berada dalam satu ranah dikelompokkan sehingga bisa dilakukan pemetaan konseptual seperti ini. Untuk yang dijadikan ranah sumber dan ranah targetnya biasanya saya mengambil sesuatu yang lebih general, lebih umum dan bisa mencakup atau melingkupi elemen-elemen yang di bawahnya. Nah, kemudian di sini juga saya menambahkan mengidentifikasi skema citra. Jadi skema citra itu yang memungkinkan bagaimana pemetaan antara tempat produksi, misalnya yang pertama dengan tempat melakukan operasi itu terjadi gitu. Pola apa yang mendasari itu gitu. Jadi di sini adalah pola unity atau kesatuan karena keduanya merupakan tempat dengan elemen-elemen atau unsur-unsur atau komponen yang bermacam-macam seperti itu. Atau misalnya di sini memproduksi barang itu dipetakan ke menghasilkan tubuh yang rupawan karena dengan skema citra enablement atau kemampuan gitu. Karena sama-sama memperlihatkan ya ada pola kemampuan suatu benda atau suatu pihak untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini pabrik dia bisa memproduksi barang, sedangkan klinik dia bisa menghasilkan tubuh yang rupawan. Jadi skema citranya seperti itu. Kemudian misalnya yang terakhir ada skema citra matching atau kesesuaian. Di sini karena pemetaan antara pekerja pabrik dan dokter. Jadi dokter itu diibaratkan seperti kerja pabrik. Jadi seperti ada kesesuaian atau matching identitas begitu. Dan ini pun saya lakukan secara berulang sampai eh, di seluruh datanya. Kemudian ini adalah skema citra yang di apa di yang dari referensinya dari Croft and Cruz. Meskipun asalnya dari Johnson 1987, kemudian dikembangkan oleh Croft dan Cruz sehingga menjadi seperti ini. Jadi ada skema citra ruang, ada skala, ada wadah gitu. Ada kekuatan yang dengan turunannya bermacam-macam dan lain-lain. Salah satu contohnya mungkin yang lebih mudah dipahami itu menurut saya yang force gitu, kekuatan. Jadi skema citra itu dalam pengalaman kita pun dalam hidup gitu, kekuatan itu bisa ketika kita mendorong meja gitu ya. Ketika kita mendorong meja, kita memberikan kekuatan pada suatu benda, nanti benda itu akan bergerak. Nah, sebenarnya asalnya dari situ, dari bagaimana kita menggerakkan suatu objek gitu, memberikan kekuatan. Tuh. Jadi bisa digambarkan seperti ini. Nah, ini dengan garis putus-putus karena pergerakannya bisa ke arah yang bermacam-macam. Kemudian untuk skema citra counterforce bisa dipahami seperti ada dua garis panah ini yang berlawanan karena ada suatu kekuatan ke arah tertentu dan ada yang membalas gitu. Nah, jadi skema-skema citra ini yang saya gunakan untuk eh, melihat pola apa sih yang jadi dasar penalaran, kenapa sih tadi dokter kok bisa diibaratkan seperti pekerja pabrik gitu. Mereka sama-sama orang. Tetapi apa yang mendasari hal itu? Ternyata di sini ada tentang identitas. Jadi bagaimana identitas atau kesesuaian ya atau matching, bagaimana suatu orang itu bisa disamakan dengan orang yang lain, itu kurang lebih. Nah, kemudian ini hasilnya mungkin saya nggak terlalu detail ya, ada 7 ranah dengan bermacam-macam
apa ya, metafora tentang tubuh yang rupawan. Ada yang dikatakan tubuh itu adalah produk hasil pabrik, ada yang mengatakan senjata. Dari data juga ditemukan kalau tubuh rupawan itu harta, modal, dan lain-lain gitu. Kemudian tadi itu di tahap identifikasi teksnya yang memang juga menurut saya paling rumit karena harus dilakukan detail dan berulang, lalu memakan waktu gitu. Nah, setelah itu pada dimensi interaksi saya melakukan interpretasi dari metafora-metafora tersebut. Di sini ada dua hal yang saya lihat, yaitu skema citra apa yang dominan, ya apa yang mendasari dasar penalaran gitu, dasar berpikir kenapa metafora tersebut bisa terbentuk dan bagaimana metafora tersebut bisa dipahami. Nah, ini karena ada apa datanya dari koran, opini, jadi kan yang menulis juga orang Korea, dia menggunakan metafora itu dan pembacanya juga orang Korea gitu. Dia harus menggunakan metafora tentu saja yang dapat dipahami oleh pembacanya gitu. Jadi saya melihat di sini kira-kira eh, pola berpikirnya apa yang dominan begitu. Kemudian saya juga melihat metafora dan ideologi medianya. Jadi karena di sini saya mengambil dari 4 koran, jadi saya melihat dari koran yang atau media yang konservatif seperti apa dan progresif seperti apa. Jadi dibagi dua. Nah, ini beberapa untuk skema citranya. Jadi dari analisis yang tadi seperti ini, ya, yang seperti ini kan skema citranya ada di sebelah kanan. Skema citra force misalnya atau kekuatan itu juga muncul di ranah-ranah yang lain. Seperti itu. Begitu pula dengan skema citra objek. Nah, jadi itu yang kemudian saya rangkum kembali dan saya lihat. Ternyata apabila digambarkan dalam suatu model seperti ini, kita dapat melihat bahwa masyarakat Korea atau pasien itu adalah menjadi objeknya yang menerima kekuatan, yang menerima daya dari berbagai hal. Salah satunya, ya beberapanya adalah ada dokter dari klinik, dari pemerintah Korea juga termasuk, dan ada suatu standar tentang tubuh yang rupawan tuh harus apa. Nah, keempat hal ini yang memberi apa ya, tekanan, memberi kekuatan ke masyarakat Korea agar mereka dapat bergerak menuju ke seperti tanda panah yang kanan ini menuju ke tubuh yang rupawan. Itu apabila mereka bergerak mengikuti arah yang diberikan itu. Tapi ternyata ada yang melawan juga, ada yang menolak juga, yaitu ditemukan dari metafora yang menggunakan metafora korset. Jadi ada yang mengatakan eh, kita itu jangan mau hidup dalam korset gitu. Kita harus lepas nih korset ini gitu. Jadi metafora korset yang digunakan. Artinya eh, jangan mau ikut dari standar tubuh rupawan tadi gitu. Nah, yang menolak ini saya menggambarkannya dalam tanda panah yang berlawanan. Nah, jadi dari skema citra saja, skema citra force yang muncul berulang-ulang, kita dapat melihat bahwa sebenarnya eh, apa ya, orang-orang yang melakukan bedah plastik itu bukan karena mereka yang merasa tidak puas gitu, bukan karena saya ngerasa tidak puas dengan wajah saya, jadi saya mau ubah gitu. Tapi ternyata secara tanpa disadari ada kekuatan-kekuatan yang membuat mereka melakukan itu gitu. Biasanya sih di Korea karena semua orang melakukan itu, jadi mereka merasa, oh saya juga harus nih. Gitu. Kemudian misalnya di sini contohnya dari skema citra existence atau objek, itu karena dia juga muncul secara berulang, ini beberapa yang dominan yang saya ambil, kelihatan kalau badan itu seperti barang aja, gitu. Tidak lebih dari barang yang bisa dibentuk, maunya kayak apa gitu. Bisa diproduksi massal gitu, semua bisa kok jadi punya penampilan yang seperti artis gitu ya, asalkan punya biayanya gitu. Dan setelah dia punya tubuh yang cantik, yang ganteng gitu, itu mereka yakini bahwa ini akan memberikan saya keuntungan ekonomi lebih gitu. Saya pasti dapat kerjanya gampang, nikahnya gampang, atau misalnya nikah dengan orang yang apa eh, dari orang yang baik dalam arti mampu, mapan dan sebagainya. Jadi dianggap badan itu punya nilai ekonomi dan
dipahami sebagai alat investasi. Kemudian juga ada skema citra proses yang di sini membentuk pandangan kalau eh, ya namanya mau jadi cantik, mau jadi ganteng itu perlu proses. Dan prosesnya itu menyakitkan, sakit ya kan, operasi sakit ya, perlu banyak biaya dan bahkan nggak singkat gitu. Ya itu wajar gitu, terima aja gitu. Karena ya begitulah jadi eh, kalau mau jadi lebih cantik gitu. Dan itu dianggap normal gitu. Nggak apa-apa, emang harus kayak gitu gitu. Ini dari beberapa, ini saya hanya menuliskan dua skema citra gitu ya, yang dominan dan itu yang sudah menjadi tertanam gitu di pandangan atau di orang-orang Korea gitu. Menurut mereka wajar gitu. Bahkan kalau bisa operasi plastiknya pas liburan aja gitu atau ambil cuti khusus untuk ini gitu. Nah, kemudian di sini saya melihat juga karena saya mengambil dua media yang berbeda dari media konservatif dan progresif. em, dari media konservatif ini saya ambil yang paling dominan saja. Konservatif itu menganggap klinik itu sebagai pabrik dan tubuh itu adalah barang hasilnya. Nah, kenapa media ini menggunakan metafora ini secara dominan, secara berulang dalam 10 tahun? Karena digunakan untuk mengkritik bahwa cara kerja bedah plastik itu, cara kerja kliniknya itu ternyata bermasalah. Mereka tuh terburu-buru, mereka tuh terlalu maunya dapat keuntungan banyak gitu. Jadi mereka nerima pasien sebanyak-banyaknya, kadang menerima pasien asing juga, dan ketika ke pasien asing tuh dari Cina biasanya, itu buru-buru gitu ngerjainnya, sehingga banyak yang komplain, muncul malpraktek, bahkan ada yang meninggal. Jadi mereka, media konservatif yang pro pemerintah ini, mereka menggunakan metafora ini untuk mengatakan, oh berarti pemerintah harus mengawasi lebih ketat nih, harus ada regulasi yang lebih kuat supaya klinik-klinik ini tidak bandel gitu. Sementara di media yang progresif, eh, apa namanya, metafora yang dominan adalah investasi. Mengatakan bagaimana tubuh rupawan itu bisa jadi modal loh, bisa jadi bikin kamu dapat keuntungan lagi. Gitu. Jadi metafora ini digunakan untuk membedah fenomena bedah plastik ini secara kritis, memperlihatkan kalau eh, tubuh itu mempunyai bernilai ekonomi, tapi di sisi lain juga memperlihatkan bahwa untuk bisa mencapai tubuh rupawan berarti harus ada uangnya, gitu. Harus harus punya uangnya, harus sumber finansialnya harus ada, gitu. Dan bahkan juga mengkritik bahwa sebenarnya yang membuat bedah plastik itu bisa bertahan ya, bisa laris di Korea juga karena ada suatu sistem yang mengatur gitu. Eh, ma- masyarakat yang dapat aksesnya mudah gitu. Dan hasilnya, hasil tubuh yang rupawan itu juga diakui dengan cara diberikan penilaian atau penghargaan yang tinggi gitu. Misalnya jadi gampang diterima dapat kerja gitu dan lain-lain. Jadi dua metafora ini di dua media yang bertolak belakang ini, dua-duanya digunakan untuk mengkritik. Tetapi hal yang dikritik adalah beda-beda gitu. Jadi ini pada tahap interpretasi. Kemudian ini misalnya contoh aja. Ini dari gambar-gambar yang yang ditemukan di kolom-kolom opini yang di sebelah kiri itu apa namanya? Dari media yang konservatif yang dia mengkritik bahwa ini yang di bawah itu cara kerjanya dokter tuh kayak di pabrik seperti ini, bikin muka gitu. Lalu yang di atas di sini ada karakter sang atau artinya tinggi, di mana orang yang rupawan tuh dianggap posisinya lebih tinggi, lebih unggul. Sementara yang di sebelah kanan, ini ilustrasi dari koran yang progresif yang mengatakan yang kelihatannya kayaknya nih orangnya lagi pusing memikirkan mungkin mungkin uang ya tuh. Karena untuk mengubah muka dari kiri ke kanan ini perlu biaya yang besar gitu. Nah, kemudian tahap terakhir adalah tahap eksplanasi. Jadi dari metafora-metafora tersebut dia digunakan secara yang dominan berbeda ya di dua media. Lalu saya melihat ada apa di balik itu persuasi apa yang disampaikan dan ada apa di balik persuasi itu.
Nah, dari Charles Black itu mengatakan dia kalau orang mau membujuk orang lain, maka paling tidak ada 4 hal ini yang penting. Yang pertama, orangnya itu harus kelihatan dipercaya, dan ini sama karakteristiknya dengan kolom opini yang dianggap menghasilkan atau memberikan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Karena biasanya di Korea kolom opini itu ditulis oleh ahli, oleh dokter, oleh orang-orang yang terpelajar atau kolumnisnya. Jadi harus ada integritas dulu, lalu ada argumen yang logis, lalu bisa menggugah emosional, dan ada pengaruh dari frame dan skemata atau representasi mentalnya. Nah, kalau saya perhatikan dari surat kabar yang konservatif tadi ya, jadi banyak mengkritik, oh, bedah plastik ini berbahaya nih, apa eh, kliniknya nih banyak malpraktik lah, tidak hati-hati dan sebagainya. Yang dipersuasi bahwa ternyata kita perlu ada regulasi yang ketat. Jadi dari integritas dari si pihak si produsen teksnya mengatakan bahwa dia memperlihatkan niat baik bahwa masalah-masalah terkait bedah plastik ini harus dikurangi demi keselamatan masyarakat gitu. Eh, Lalu argumennya adalah bedah plastik itu skalanya terlalu besar, menerima pasien terlalu banyak, banyak kecelakaan gitu, dan melakukannya terlalu cepat, sehingga menimbulkan emosi bahwa oh kok kita kayak barang ya gitu, dehumanisasi tubuh dengan dan ini diwujudkan melalui metafora-metafora yang tadi, terutama yang klinik adalah pabrik gitu, sehingga persuasinya adalah regulasi yang ketat, jadi supaya eh, bedah plastik itu jadi lebih aman gitu. Tapi kalau kita lihat kembali latar atau bagaimana kebijakan pemerintah Korea tentang ini, sebenarnya pemerintah Korea pun dia mendukung praktik ini gitu. Mereka sedang mengkampanyekan wisata medis. Salah satu bidang medisnya adalah bedah plastik gitu. Jadi mereka justru ingin menarik pasien-pasien dari luar Korea untuk melakukan bedah plastik di Korea. Jadi tetap mempromosikan bedah plastik. Sehingga persuasi bahwa oh regulasinya ini penting loh, perlu untuk dilakukan, itu bukan bukan untuk mengkritik bahwa bedah plastik itu hal yang buruk, tetapi justru kita harus buat bedah plastik ini semakin aman supaya tetap bisa dilakukan gitu. Jadi dari sini terlihat bahwa ada dukungan ke pemerintah, terutama dukungan terhadap kebijakan medical Korea itu. Yang kalau tidak salah dari tahun 2014, 2015 gitu mulai gencar ya dipromosikan. Jadi meskipun terlihat seperti mengkritik, tetapi sebenarnya dia menginginkan bedah plastik itu bukannya hilang, tapi justru tetap ada dengan prosedur yang lebih aman. Lalu kalau di apa yang progresif, karena dia menggunakan metafora investasi, maka dia justru mengkritik sistem yang memperlakukan tubuh manusia ini sebagai instrumen investasi dengan argumen kalau apa yang bisa melakukan bedah plastik hanya yang punya uang. Lalu kenapa tubuh itu jadi indikator penting dalam persaingan gitu. Dan ini juga menggugah emosi ya karena masyarakat jadi merasa tidak adil gitu karena mereka dinilai atau dievaluasi berdasarkan penampilannya saja atau paling tidak itu yang pertama kali dinilai sebelum skill mereka. Tuh. Sehingga mereka dari metafora ini menyuarakan paling tidak ada perbaikan struktural agar tidak memandang tubuh sebagai instrumen investasi gitu. Jadi dari sini saya mencoba melihat eh, apa makna atau em, alasan mengapa media tersebut menggunakan metafora ini secara dominan. Baik, jadi mungkin kalau untuk penutupnya, dari penelitian yang telah dilakukan, saya melihat bahwa penggunaan metafora tubuh rupawan itu dalam setiap media memperlihatkan ideologi masing-masing dan menjadi salah satu alat persuasi untuk mempengaruhi opini publik. Itu karena ini dilakukan secara berulang, ya metaforanya di apa ya di selama 10 tahun itu dipakai gitu. Kemudian di sini juga saya melihat bahwa dalam analisis wacana kritis
mekanisme kognitif pun bisa menjadi suatu prosedur yang melihat bagaimana apa ya struktur yang mendalam. Jadi alasan kenapa ekspresi itu diucapkan begitu atau ekspresi itu yang dipakai. Jadi untuk mengamati dasar penalaran yang memunculkan ekspresi kebahasaan. Nah, mungkin di sini kemarin saya coba memikirkan kira-kira untuk penelitian lanjutan apa yang bisa dikerjakan. Nah, jadi mungkin dalam analisis bencana kritis biasanya memang belum banyak yang membahas metafora. Biasanya rata-rata membahas struktur kalimatnya atau nominalisasi atau apa transitivitas seperti itu. Tapi ternyata metafora juga dapat digunakan atau dapat dikaji dalam paradigma kritis untuk membedah permasalahan sosial lainnya. Misalnya bagaimana gerakan feminis itu digambarkan gitu atau tentang politik atau tentang imigran. Dan kemudian mungkin bisa juga digali lebih mendalam tentang skema citra untuk mengungkapkan struktur konseptual yang mendalam yang melihat kenapa metafora itu yang muncul, apa apa dasar berpikirnya. Lalu kemudian bisa juga mengkaji metafora dalam kaitannya dengan bidang ilmu yang lain. Misalnya mungkin psikologi ya, karena tadi metafora ketika digunakan untuk memberikan persuasi, dia mempengaruhi emosi dari konsumen teksnya atau konsumen metafora. Eh, Selain itu saya juga berpikir apa mungkin akan lebih menarik juga kalau em, apa ya mengeksplorasi metafora yang diproduksi secara spontan gitu. Kalau ini data yang saya pakai adalah opini yang tentunya sudah disunting gitu ya, sudah mengalami penyuntingan. Nah, mungkin akan lebih menarik kalau kita lihat metafora-metafora yang digunakan di media sosial gitu, di komentar-komentar netizen gitu kan. Mereka banyak sekali juga menggunakan metafora-metafora untuk merujuk satu hal tertentu atau misalnya dalam wawancara atau talk show yang membahas suatu isu tertentu. Dan kemudian yang terakhir, mungkin ini masih pertanyaan saya juga sebenarnya. Eh, kita mungkin bisa, apakah mungkin gitu ya, mengkaji atau melihat seberapa besar sih orang sadar ketika dia memproduksi metafora gitu. Jadi apakah metafora itu diproduksi atau diucapkan karena ada maksud tertentu, dia sudah tahu itu maksudnya, atau justru tanpa sadar muncul gitu. Dan karena tanpa sadar muncul, maka dia sudah memperlihatkan cara berpikir seseorang tentang suatu hal. Jadi saya di sini menuliskannya apa derajat kesadaran ya. Saya kurang tahu apakah istilah ini ada atau enggak gitu. Tapi itu masih jadi pertanyaan saya juga. Sebenarnya jadi orang sadar nggak sih dia menggunakan metafora itu atau justru tercetus aja tanpa tanpa di apa sih dicari-cari gitu. Nah, itu saya rasa juga menjadi hal-hal yang mungkin bisa diteliti begitu. Baik, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf atas kurang lebihnya dan kesalahannya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak ya Mbak Putu untuk eh, presentasinya. Silakan teman-teman ya kalau ada yang ingin ditanyakan, dikomentari, ya Mbak Putu bisa menjawab langsung nih. Mungkin ada teman-teman juga yang ingin menggali tentang metafora atau ada kesulitan apa bisa sharing di sini ya. Kan emang susah sih. Lagi Gitu. bertanya. Iya. Silakan Mbak Andrea. Em, saya ingin menanyakan, kalau misalnya ini kan rupawan ya. Kalau rupawan Iya, Bu. berarti maaf sebelumnya mungkin katakanlah lawannya itu buruk rupa ya. Kalau di Mm-mm. dalam dongeng-dongeng Eropa, kemudian orang diandaikan metafora itu adalah si itik buruk yang buruk rupa ya. Nanti jadi cantik seperti apa swan gitu. Nah, kalau di Mm. Korea ini bagaimana ya? Kalau orang yang buruk rupa juga diidentikan dengan diandaikan dengan binatang. Kalau iya ada, itu binatang apa? Kalau udah cantik, rupawan jadi apa? Itu saja. Terima kasih. Iya, baik Ibu Andrea. Terima kasih Ibu. Mungkin di Korea juga sama ya Ibu. Biasanya yang dipakai adalah itik yang buruk rupa itu, Mion Oriseki namanya. Atau kalau dalam konteks bedah plastik ini
biasanya wanita yang belum melakukan itu kadang disebutnya monster gitu. Jadi apa apa ya, sangat jahat gitu ya kalau menurut saya gitu. Dia menyebutnya monster, sementara nanti kalau sudah cantik jadi seperti apa putri gitu, ratu begitu. Oh, Tetapi jadi bukan binatang, tapi ada monster ya. iya, dan bahkan tapi ada juga kalau ketika eh, bedah plastiknya ini dilakukan terlalu berlebihan sampai mukanya itu jadi apa ya, tidak natural begitu, itu juga mereka pakai lagi monster itu begitu. Hmm. Mereka menyebutkannya monster juga gitu jika dilakukan terlalu berlebihan dan tidak natural gitu. Karena sebenarnya Korea itu eh, dia sangat menjunjung tinggi apa ya, sesuatu yang terlihat alami. Kelihatannya alami ya, bagaimanapun caranya pokoknya kelihatannya alami gitu. Hmm. Ya, terima kasih. Itu Menarik sekali Ibu. penelitiannya. Iya. Terima kasih. Boleh saya komentar atau Silakan Mbak Iya, minta Marti. waktu? Silakan Mbak Mbak Marti. Putu, terima kasih iya. untuk presentasinya, sangat menginspirasi, sangat menarik menurut saya. Kebetulan ada mahasiswa saya yang juga sedang melakukan penelitian konseptual metafor dan menggunakan Chatteris Black juga. Hanya korpusnya dia itu adalah eh, beberapa artikel dari Times, New York Times, dan dari satunya lagi Al Jazeera terkait pembunuhan Yahya Sinwar. Jadi untuk saya ini juga baru ya, sesuatu yang baru, dan ketika Mbak Putu eh, ketika Brolin ini membahas tentang metafor itu, konseptual metafor, saya jadi langsung, wah ini dia yang saya tunggu-tunggu gitu. Jadi kalau misalnya Mbak Putu tidak keberatan, saya mungkin di luar jam kerja, boleh kan saya Iya, berkonsultasi? boleh. Boleh Ibu, boleh sekali. Saya juga Kebetulan kita sering di satu kampus. ruangan ya, di satu sisi gitu. Iya, Jadi mungkin fleksibel saja, kapan Mbak Putu iya ada boleh Bu. waktu, saya mungkin diberitahu aja. Iya, baik Bu. Boleh Ibu, boleh banget. Terima kasih Baik. sebelumnya. Nah, ya, makasih Ibu. Oke, silakan. Teman-teman, jangan sungkan-sungkan ya bertanya ya. Tidak dikenakan charge pertanyaan. Iya. Sebenarnya Ya. ini juga dulu karena saya kalau apa, saya sering part time Hmm. waktu masih kuliah S2, sering part time tuh di klinik seperti ini Mas Ari. Jadi sering bantuin orang-orang Indonesia yang datang ke Korea Hmm. jauh-jauh untuk ganti hidung gitu tiba-tiba Oh, gitu. gitu Jadi ya. jadi saya ngeliat kok, dan mereka ya banyak banget kan gitu, ada satu daerah yang banyak banget semuanya dan nggak hanya artis-artis saja yang melakukan ini gitu, bahkan teman saya pun yang orang biasa-biasa tuh dia juga melakukan ini. Jadi saya lihat kok kayaknya yang biasa banget ya di sini gitu, Oh iya, agak aneh. ya. Kalau boleh saya bertanya Mbak Putu ya, Mm-mm. mengenai Iya. istilah yang digunakan ya Mbak Putu bilang monster gitu ya. Apakah di dalam Mm-mm. budaya Korea sendiri itu sebenarnya mengenal monster sebagai suatu konsep yang sejak dulu ada, atau itu sesuatu Mm-mm. yang baru gitu kan? Karena kan saya juga berpikir kayak monster tidak bukan kata dalam bahasa Indonesia ya, tetapi anak-anak sekarang juga tahu kan Oh. karena dari kecil tuh udah diajarkan di YouTube Kids gitu tuh banyak kan monster-monster gitu ya. Mm-mm. Kalau kita kan taunya setan, Mm-mm. jurik. Tapi ini konsep monster ini bisa dihadirkan itu gimana ya Mbak Putih? Sejak kapan gitu? Apakah itu baru Oh. muncul memang ada di dalam budaya Korea sendiri untuk memperlihatkan menggunakan konsep monster gitu, atau memang sesuatu yang dibawa oleh industri ini sendiri ya untuk ya siapa sih yang mau disebut Oke. monster gitu kan istilah kan, kalau hantu Mm. mungkin ada hantu Iya, cantik iya. gitu ya, cuma kalau monster cantik nggak pernah dengar kan. Iya sih. Saya juga belum pernah terpikirkan itu ya Mas Ari. Tapi mungkin kalau konsep hantu berpenampilan yang serem-serem gitu ada. Tapi kalau
monster dalam apanya ya cerita-ceritanya itu sepertinya sih nggak ada ya kalau cerita-cerita tradisionalnya gitu. Ada nggak ya? Nanti saya coba cari deh Mas. Iya, Tapi karena mungkin dari industrinya yang mengatakan ini monster gitu. Pokoknya penampilannya itu berbeda dan tidak lazim seperti orang-orang kebanyakan gitu. Dan Korea itu kan dia homogen ya Mas Ari. Jadi eh, mereka itu ingin terlihat sama seperti yang lain gitu. Mungkin yang paling gampang kelihatan kalau lagi trennya rambutnya warna coklat, semua perempuan rambutnya warna coklat gitu. Kalau lagi musim gugur dan lagi tren itu kemeja apa jaket coatnya itu warna coklat, semua warna coklat gitu. Jadi buat mereka terlihat menonjol atau terlihat berbeda dari yang lain tuh suatu yang aneh gitu. Jadi akhirnya selalu berusaha untuk bisa mingle, bisa terlihat serupa dengan yang lain dan hasilnya jadinya kalau mau operasi bentuk matanya, mata itu harus besar. Kelopaknya garisnya harus kayak gini. Hidung tuh harus begini bentuknya gitu. Jadi semuanya sama gitu mukanya. Mungkin kan pernah lihat apa pemilihan Miss Korea kalau ada kandidatnya fotonya pasti semuanya kelihatan sama gitu. iya Jadi betul tuh yang saya lihat ya serupa gitu. di saya baca Iya, ya disertasi Mbak Putu ya. Jadi dari tahun 60-an gitu ya, ada yang mungkin wajahnya seperti Icul gitu ya saya lihat kalau kayak Icul ada. Mungkin dia juga waktu saya tunjukin ketawa gitu kan, wah di tahun 60-an Miss Korea tuh seperti ini gitu ya. Dan sekarang udah terjadi perubahan dan akhirnya semua mirip gitu ya. Tapi mungkin nggak iya tahu ya, mungkin memang istilahnya bukan homogen kali ya Mbak Putih, mungkin FOMO gitu atau ngomong. Tapi kalau dari sukunya mereka memang hanya satu suku aja gitu, iya. Mas. Jadi Heeh. sebenarnya wajahnya mirip-mirip Jadi, semua ya. iya, wajahnya mirip dan cenderung kesukaannya mirip gitu. Jadi kalau agak beda dikit itu risih gitu. Maunya harus sama kayak yang lain gitu. Mungkin kurang lebih itu. Bu Putu, bolehkah saya ini berarti Ya, kata pabrik itu memang pas ya iya, karena terkait dengan eh, massa jumlahnya banyak harus sama ya terus memang iya, hasilnya produknya sama ya jadi memang kata iya pabrik itu betul. klinik itu udah pas banget Iya, ya udah iya nggak memang Bu dan klinik ya jadi nggak ada seninya nggak ada tapi pabrik itu kan sesuatu heeh, asal sama serupa yang keluar ya, iya ya. Menarik satu cetakan gitu ya Bu. betul menarik Dan benar. itu memang yang dan di media yang konservatif dia juga menggunakan pabrik gitu banyak sekali gitu. Oh ini pabrik. Jadi kelihatannya seperti mengkritik gitu, tapi kalau kita lihat kebijakan pemerintah di saat itu, ya memang pemerintah lagi mempromosikan ini gitu. Jadi mereka pun menganggap ini membawa pemasukan yang terbesar untuk Korea dan mereka ingin ini tetap tetap ada gitu. Jadi dengan mengkritik, oh ini klinik tuh kayak pabrik deh. Jadi harus dihilangkan, bukan dihilangkan, tetapi jadi harus kita beri aturan supaya ini jadi pabrik yang aman. Jadi masyarakat bisa percaya, masyarakat bisa memutuskan untuk melakukan operasi plastik itu tanpa ada ketakutan nanti akan gagal atau malpraktik gitu. Jadi justru itu sebenarnya secara halus gitu ya, secara terselubung dengan mengulang-ulang kata pabrik, dengan menggunakan itu dia mempromosikan ini sebenarnya gitu. Dan lagi-lagi konservatif di sini kan Korea itu kan dia masih ada pengaruh dari Konfusianisme juga gitu yang secara tradisional sebenarnya tubuh itu dianggap suci gitu awalnya. Tubuh itu dari leluhur gitu nggak boleh diapa-apain gitu. Nah, tapi dia di satu sisi ingin mempromosikan bedah plastik juga. Jadilah digunakan metafora pabrik untuk seolah-olah mengkritik ini loh bedah plastik ini sangat ceroboh gitu kliniknya. Jadi kita harus benerin gitu. Benerin supaya lebih aman, supaya orang-orang makin tenang gitu melakukan bedah plastik gitu. Mungkin teman-teman ada lagi pertanyaan, Boleh tanya Mbak Putu? silakan Ibu Ya, silakan Gloria. Ibu. Ya, ini kan metafora yang diteliti ya. Eh, Iya, Bu. Tadi mungkin saya terlambat, masuknya nggak lihat kosakatanya atau metaforanya itu boleh ditunjukin lagi nggak? Oh iya, boleh Ibu. Ada
Ya, di sini saya tidak menampilkan secara detail semuanya ya Ibu, tapi ada misalnya ada yang mengatakan ini sebenarnya daftarnya panjang, jadi saya hanya screenshot beberapa saja. Ada yang mengatakan mengubah tubuh itu seperti proses renovasi bangunan begitu. Jadi merenovasi wajah, mereka memakai istilah itu. Atau ada juga eh, mengatakan mencetak wajah gitu. Jadi seperti apa ya, kayak ngecap gitu ya, kayak pakai cap gitu dicetak begitu. Makanya hasilnya semuanya sama. Tuh. Ada juga yang mengatakan menggunakan metafora korset gitu, terutama untuk yang menolak bedah plastik gitu, karena mereka merasa sekarang mereka tuh hidupnya di dalam korset gitu, harus bentuknya kayak gitu gitu. Sedangkan mereka ingin lepas itu. Tuh. Ada juga yang menggunakan metafora di sini kalau apa yang berkaitan dengan investasi dianggap pasien itu adalah investor gitu. Investor yang berinvestasi pada tubuh mereka gitu untuk mendapatkan keuntungan lain. Seperti itu. Atau misalnya kata teknisi, kisulja sini teknisi itu bukan teknisi mesinnya tapi dokternya dibilang kayak teknisi gitu. Yang dia menggerakkan kalau di pabrik itu kan ada ban ya Bu, ban yang ban berjalan. jalan gitu. Yang ya ban berjalan itu. Nah, jadi dianggapnya dokter itu yang gerakin ban itu, orang-orang itu manusia atau pasien adalah orang yang tiduran di ban-ban itu. Jadi bannya bergeser, cetak. Bannya bergeser, dicetak seperti itu. Ini Makanya mau di sini tanya, tadi ada ilustrasi. kalau memberi konotasi negatif atau positif ya ini metaforanya? Ya kalau itu tergantung karena ini dia munculnya berulang begitu ya Bu di berbagai tidak di satu artikel opini saja. Jadi bisa memberikan konotasi negatif gitu terutama ketika ini dipakai untuk mengkritik eh, cara kerja dokter yang apa seperti buru-buru gitu kayak kayak orang kerja di pabrik gitu cepat-cepat gitu tidak memperhatikan satu persatu kondisi pasiennya gitu itu Tapi kok eh, rata-ratanya ini misalnya kan ada yang misalnya kayak baik hati atau saya kayak tanah liat gitu. mm-mm, Itu kok surga kan kayaknya bagus ya. Misalnya kayak korset mm, itu kan kayak mengkungkung gitu. Jadi mungkin nggak baik gitu kan. Nah, kalau misalnya dilihat mm-mm. seperti itu, apakah kata-kata yang dipilih ini kayak cetakan itu dianggapnya kalau misalnya memang maunya sama, berarti cetakan itu jadi baik dong artinya karena ya Iya, cetakannya jadi sama gitu. Tapi kalau di orang Indonesia kan cetakan gitu kayak apa ya mass production jadi murahan gitu. Itu kira-kira iya. ada yang kayak gitunya nggak? Kalau untuk konotasinya mungkin bisa positif bisa negatif tergantung dari konteks apa yang dibicarakan di artikel itu Bu karena ini banyak artikelnya dan apa yang dibahas topiknya itu dia tema-tema sub-subnya itu beda-beda ada yang mengkritik cara kerjanya ada yang mengkritik eh, apa misalnya kebijakannya ada yang Tapi mengkritik semua kritik apa jadinya ini, semuanya kritik jadinya. Eh, Teksnya itu. secara umum iya karena Oh, memang yang kritikan ya karena yang ini diambilnya. iya Bu, karena ini dari artikel bukan berita, jadi saya ambil dari opini gitu. Jadi opini mereka tentang sesuatu gitu. Kalau yang mendukung, yang seneng tuh kata-katanya kayak gimana ya? Pro, pro dokternya, pro operasinya, gitu itu kita kira-kira metaforanya kayak apa gitu? Oke, Em, yang sebenarnya ini Bu ya mungkin yang saya baca gitu. Mm-mm. Sekilas saat saya di tahap awal mengumpulkan data metafora ini, secara umum tuh mereka dari dua koran ini terlihat tidak suka, kurang suka gitu dengan adanya bedah plastik ini gitu. Oh Mereka gitu. mereka ya, karena sebenarnya pada dasarnya dari secara tradisional juga mereka meyakini kalau tubuh manusia itu Mm-mm. apa tidak boleh diubah gitu. Mm-mm. Apalagi di Mm-mm. media yang konservatif, mereka juga harus mengutarakan hal itu gitu. Makanya mereka memberikan kritik dengan mengatakan, "Oh, klinik itu ini loh jelek, mereka kerjanya payah dan lain-lain gitu." Bahwa bedah plastik itu yang di Korea ini bermasalah gitu.
Nah, tapi Hmm. ketika dilihat lagi, dilihat lagi dari teksnya, kemudian dilihat apa sebenarnya yang ingin dipersuasi dengan dia mengkritik apa klinik-klinik itu, ternyata yang dikritik bukanlah keberadaan bedah plastiknya gitu, tetapi bedah plastiknya dan yang disuarakan ya lewat artikel opini itu di bagian terakhir itu rata-rata mereka mengatakan karena klinik itu bermasalah, jadi kita harus memberi aturan yang lebih ketat. Oh. Dokter harus diawasi lebih ketat gitu. Jadi supaya misalnya transparansi biaya harus ditegakkan gitu. Jadi pasien lebih aman gitu. Jadi ujung-ujungnya eh, supaya bedah plastik ini tetap ada Ada. Oh. dengan hal yang dengan apa ya aturan yang lebih pasti dan lebih aman buat orang-orang gitu. Karena mereka pendapatnya ya kita harus melindungi keselamatan masyarakat gitu. Jadi bukan anti ya, meskipun dia bilang cetakan lah apa, Iya, tapi itu bukan anti, malah iya, mereka ingin iya. diperbaiki gitu. Iya, seperti itu, Bu. Tapi mereka harus terlihat mengkritik gitu karena dari secara konservatif Korea itu tidak Nggak terima, iya. apa tidak bisa mengubah badan gitu. Jadi kelihatannya kayak mengkritik tapi sebenarnya di balik itu eh, dia mengajak ayo kita buat bedah plastik ini lebih aman untuk masyarakat supaya masyarakat selamat aman gitu. Kurang Boleh lebih tanya begitu satu mungkin, lagi, Bu. kalau yang selama Ya, ini Mbak Putu lihat di Korea gitu, kalau tindik-tindik itu dari tahun berapa ya kira-kira mereka, jadi nggak sampai operasi tapi ngelubangin telinga. Kalau kita kan kayaknya secara tradisional kita biasa gitu ya nindik telinga. Nah, kalau di Korea sendiri, apakah itu sebelum apa sebelum zaman Perang Dunia Satu atau Perang Dunia Dua apa gimana gitu? ya kalau khusus untuk tindiknya itu sebenarnya saya kurang tahu juga ya Bu periodenya kapan. Tetapi yang saya tahu kalau dulu ketika masih zaman kerajaan itu karena dia menganggap tubuh itu adalah suci, Suci. bahkan akupuntur aja tuh tidak boleh. Jadi Oh, menusuk melukai tubuh ya gitu tidak. Jadi mereka pakai obat-obatan tradisional atau haniak namanya yang pahit-pahit itu kayak jamu-jamunya. jamu. Hmm. Gitu. Baru setelah itu mulai diperbolehkan akupuntur. Jadi bahkan kalau saya lihat ngobrol dengan teman-teman dari Heeh. sejarah gitu yang belajar sejarah, dia bilang dulu juga akupuntur tuh nggak boleh karena dianggap melukai tubuh, melukai warisan dari leluhur gitu. Ya, perubahannya pesat ya kalau gitu ya. Terus tiba-tiba Iya, sekarang boleh diganti gitu ya. boleh. Iya, Oh waktu itu iya. ya. Oke, terima kasih Mbak Putu. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih, Bu. Ada yang tergelitik gitu, ingin tambahkan, seru ya diskusinya. Saya baru, Izin, ya silakan, sorry. silakan. Ya, izin Mbak Putu untuk bertanya. Ya, Saya Surya Asra, masih berapa? Semester 2 sekarang di linguistik. Eh, saya mau bertanya terkait dengan metodologinya, terkait ini kan teksnya bahasa Korea berarti ya. iya betul, Mas. Itu untuk melakukan apa ya supaya jangan bias gitu ketika Ya, kita menganalisisnya apakah juga teks yang sama ini dibaca oleh native Koreanya ya, gitu atau ya. bagaimana untuk membuat eh, hilang bias dari kita sebagai penelitinya. Oke, Mungkin ya itu aja. Terima kasih. baik, Mas. Betul, Mas. Saya juga dibaca oleh dosen. Kebetulan ada kenalan dosen saya di Korea di Hanguk University of Foreign Studies. Tapi saya tentu tidak membuat beliau membaca semua datanya, tetapi saya mengambil sampel-sampel dari apa unit-unit ekspresi metaforis ini yang saya misalnya dari kata mencetak gitu, saya tuliskan beberapa kalimat ini dan sebelumnya saya jelaskan juga ini metafora dalam pandangan linguistik kognitif ya, jadi karena nanti ketika saya memberikan ini pada orang yang atau pada ahli sastra, maka mungkin bukan dianggap metafora gitu. Tapi ketika dijelaskan ini dalam perspektif linguistik kognitif yang menganggap bahwa apa metafora itu adalah cara berpikir untuk memandang dunia begitu. Jadi tidak hanya ornamen seperti di sastra gitu. Eh, saya melakukan itu Mas dalam proses ini. Tuh. Jadi sudah dikonfirmasi kalau oh ya betul ini adalah metafora begitu. Tapi memang ya tidak semua datanya saya berikan beliau untuk baca. Jadi hanya beberapa sampel kalimat yang mewakili unit-unit atau ekspresi metaforis yang ditemukan ini gitu.
Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ya kita masih ada waktu beberapa menit lagi, teman. Ada yang menanyakan, saya banyak pertanyaan, cuma kan saya tinggal ke tempat yang untuk terdekat, mungkin teman-teman yang lokasinya jauh, gitu ya. Kan? Emang itu sih ya Ya, ternyata ini ya sangat kompleks sus sekali ya. Jadi tanpa pengetahuan tentang kebudayaan yang memadai juga bisa salah ya dalam interpretasi ya tentang orang yang berbudaya. iya dan ya memang tadi seperti yang Mas Surya tanyakan emang di tahap Mhm. awal identifikasi itu yang paling lama, paling bolak-balik. Saya pun bertanya-tanya sendiri benar gak ya gitu. Minta cek lagi tuh sampai benar-benar oke. eh, karena memang kalau prosedur identifikasi metafora itu kan rata-rata yang dipakai Praglojas gitu. Bahkan dari Chartreuse Black dia tidak menggunakan suatu prosedur identifikasi metafora tertentu. Dia caranya itu dia dibaca, lalu dia langsung tentukan, oh sepertinya kata ini dia mengatakannya kandidat dulu, kandidat metafor. Nanti dia menentukan beberapa kata gitu yang dia anggap kandidat metafor. Lalu dia mengeceknya itu kalau tidak salah dengan 3 kriteria. Ada kriteria linguistik, kriteria pragmatik, sama satu lagi itu kriteria apakah metafora ini punya kekuatan persuasi atau enggak. Gitu. Dan sebenarnya saya tidak menggunakan 3 kriteria yang digunakan oleh Chartreuse Black itu karena pertama dari apa namanya untuk menentukan apakah suatu kata itu punya kekuatan persuasif atau enggak. Kalau ngeliat katanya aja kan susah ya ditentukan ini. Oh ini bisa membujuk orang. Oh ini enggak. Nah itu kan sangat subjektif sekali gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan ya sudah saya menggunakan dari Praglojas. Kemudian yang dicek kemudian penggunaannya dari korpus yang seperti ini. Nah, kemudian ya ini memang waktu itu dibaca satu-satu lagi sih, satu kalimat ini. Oh, ini apakah dia merujuk ke pabrik secara literal atau bukan gitu. Itu dibaca lagi, lalu dicatat lagi yang metaforis gitu-gitu. Emang emang ribet dia, susah diidentifikasi metaforanya gitu. Dan sampai sekarang juga bahkan tentang cara identifikasi metafora itu masih banyak perdebatan juga begitu. Oh iya, Bang, untuk satu pertanyaan lagi nih buat penutup ya. Iya, Eh, Mas. ya, kan ada frozen metafor gitu ya, atau metafor yang sudah mati ya, atau yang juga metafor yang kenal gitu ya, sudah apa sangat sehari-hari gitu ya, dikenal sebagai Iya, idiom. Berarti kan itu sudah muncul lama ya, iya, dan itu biasa sudah tercatat di dalam kamus. Ya, iya. dari metafora-metafora yang Pak Putu temukan ini banyak tidak yang belum tertera di dalam kamus. Kalau hipotesis saya akan banyak ya, karena kan ini sebuah hal yang relatif baru lah operasi plastik ini ya, bukan muncul dari awal bahasa Korea itu Iya, iya, betul. mulai dikenal kan. Berarti banyak metafora-metafora baru ya yang mungkin belum tercantum di kamus. Iya, banyak Mas, banyak metafora baru yang belum ada di kamus. Eh, tapi dalam apa? Dalam datanya keseluruhan itu banyak juga metafora yang sudah menjadi ajek gitu ya Mas ya, yang sudah apa tertera di kamus, tetapi memang tidak berkaitan dengan tubuh rupawan gitu. Tapi biasanya seperti kata apa jatuh cinta gitu ya. Dia juga di Korea juga pakai kata jatuh gitu untuk mengekspresikan kalau seseorang menyukai orang lain. Nah, metafora yang seperti itu, makanya saya membuat pembatasan di awal, jadi itu tidak saya jadikan sebagai data gitu. Tidak diambil atau dianalisis lebih lanjut gitu, metafora yang seperti itu. Karena tidak berkaitan dengan tema atau isu yang dibahas gitu. Tapi emang Iya, rata-rata sih metafora baru sih yang di sini. iya. Tuh, karena dianggap jadi teknisi, dianggap investor, lalu ada macam-macam saya juga sampai lupa Iya, gitu. saya rasa memang eh, penting ya menggunakan metafora ya. Saya sempat memikirkan sih, mungkin nggak kita menghindari metafora sama sekali, ternyata nggak bisa gitu ya. Kayak kita ngomong apa, Iya, itu sebuah kemajuan gitu kan, wah harga naik, harga ya turun, itu itu aja sudah. Kalau di sudah Rockefeller kan metaforis. orientasional kan ya,
sama Iya, sekali nggak bisa. betul. Oke, baik. Ini sudah Betul. jam 2 lewat ya. Terima kasih banyak ya karena waktunya sudah habis ya. Mungkin teman-teman yang lain juga, mungkin waktu itu juga sudah ada eh, kerjaan yang harus dikerjakan. Ya, terima kasih banyak teman-teman sudah hadir di Brawling ya. Setelah 16 purnama, seriusan 16 purnama. Karena dari 23 Oktober gitu ya, terakhir sama Mbak Memi sama Dokter Kelly. Ya, ya, senang sekali bisa hadir lagi ya, di acara Brawling yang mungkin nanti di bulan puasa, puasa dulu sampai nanti kami bisa eh, kalau ada teman-teman yang berminat juga mengisi Brawling bisa hubungi saya gitu ya bahasanya, atau mungkin ada ingin mengajak pakar-pakar dari universitas lain juga boleh gitu ya untuk mengisi Brawling ya. Eh, agak ya relatif santai kan ya Mbak Putu ya, atau tegang? Ya harusnya santai Ya, aja ya, namanya juga ngobrol-ngobrol gitu ya, tidak terlalu menegangkan ya, dan juga durasinya pendek. Ya, tapi kami harap ini juga bisa bermanfaat ya buat teman-teman juga eh, yang mungkin perlu ide-ide penelitian ya, bisa ada inspirasi. Oke, terima kasih ya kembali kepada teman-teman, Mbak Putu sebagai narasumber ya. Sampai jumpa ya di program selanjutnya. Sampai siang. terima kasih Bapak Ibu, terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas Ari, Ibu Terima kasih Mas Sonia. Adi, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima Sangat kasih Ibu. menarik. Saya izin pamit Bu, Mas. Terima kasih Bisa tutup semuanya. ya. Sip. Terima kasih Mas Terima kasih, Ari. Terima Pak. kasih sama-sama.